Bakhtiar dan Kiai Saiful. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah yang ditunggu-tunggu dari Habib Muhammad Al-Habsyi. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, para kiai, para tokoh. Di kesempatan kali ini ada Habib Umar Jailani, Habib Husain Al-Kaf, Habib Salim Al-Atas, dan semuanya yang lain. Yang nggak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Ada Kiai Saiful, Kiai Bakhtiar, dan semua segenap pengurus PCINU Jerman, PCINU Belgia, Majelis Rasulullah SAW Amsterdam, dan semuanya yang bergabung di acara kali ini. Masya Allah, malam ini luar biasa. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Jerman, ada yang dari Amsterdam, ada yang dari Belgia. Ini karena kehebatan teknologi, kita semuanya bisa berkumpul seakan-akan di satu forum. Makanya kalau kita bisa mengagumi kehebatan teknologi yang bisa menjadikan kita berpisah raganya, tapi seakan-akan berkumpul jiwanya, maka tentunya kita harus lebih kagum lagi dengan kehebatan orang-orang yang mulia. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab khutbah di Madinah, beliau bisa memantau para sahabat yang sedang perang dan ngasih isyarat untuk naik ke gunung. Ya Sariyah Jabal, ya Sariyah Jabal. Dan mereka semua ketika sampai di kota Madinah, ditanya, mereka mendengar suaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, kalau kehebatan teknologi aja bisa menyatukan kita, maka kalau kehebatan manusia kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan bisa menembus batas-batas yang mengagumkan dan menakjubkan, insya Allah. Dan insya Allah majelis ini jadi pertemuan kita berpisah tempatnya, tapi kita bersatu dalam kecintaan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kecintaan yang mempersatukan kita ini bukan hanya mempersatukan kita di Zoom ini, tapi juga mempersatukan kita di dunia. Insya Allah kita akan diperjumpakan oleh Allah di dunia ini, dan nanti akan diperjumpakan di akhirat bersama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para habaib, para kiai, para tuan guru, semuanya yang hadir di kesempatan kali ini, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad bin Husain bin Anis Al-Habsyi. Kakek kami termasuk salah satu penulis Maulid Syamsudduror, jalur dari kakek kami. Nah, Maulid Syamsudduror ini ditulis oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan tata bahasa yang sangat indah. Biasanya pujian kepada Nabi banyak yang menggunakan syair, sebagaimana burdah ataupun yang lainnya. Namun Habib Ali dalam Syamsuddurornya memilih bentuk seperti nasr atau prosa. Dan di situ tadi disampaikan sisi balaghahnya yang sangat indah tadi oleh Kiai Saiful. Memang banyak ahli, bahkan saat ini di banyak universitas di Indonesia itu, terutama jurusan sastra Arab, itu kalau mau skripsi rata-rata meneliti keindahan bahasa Syamsudduror itu. Keindahan bahasa Syamsudduror. Nah, salah satu yang pernah ditanyakan pada Al-Habib Anis, kenapa Habib Ali ini kalau nyebut Nabi Muhammad di maulidnya kok hadza, bukan huwa atau dzalika, tapi hadza terus. Hadza itu kan isim isyarah. Isim untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Nah, kenapa kok Rasulullah disifati dengan hadza dan Maulid Syamsudduror? Dijawab oleh Habib Anis, karena dulu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi karena cintanya kepada Nabi, dan memang beliau tuh pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi, bahkan mungkin berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad dalam sosok Nabi yang asli, sebagaimana yang dilihat oleh para sahabat Nabi, maka beliau bisa menghadirkan Nabi Muhammad dalam benaknya, hingga akhirnya mensifatkan beliau, hingga akhirnya terlontar dari lisan beliau bukan huwa, dia yang jauh, tapi menyebutnya dengan
hadza yang dekat, karena seakan-akan saat itu Rasulullah SAW ada di dekatnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Inilah salah satu yang merupakan dari sekian sisi keindahan daripada bahasa Maulid Shamsul Duror. Semoga insya Allah kita semuanya bisa bersama-sama jadi orang-orang yang bukan hanya mencintai Nabi, tapi kita pun berharap insya Allah kita pun juga dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian tadi disampaikan tentang masalah cinta. Adibu auladakum ala thalathi khisal. Hadis ini banyak dibahas oleh para ulama. Dan saya akan bahas pula dari sisi hadis ini. Yang pertama, Nabi Muhammad itu bukan menyatakan alimu auladakum ala thalathi khisal. Bukan. Tapi adibu. Adibu, bukan alimu. Kalau mau diartikan bahasa Indonesia yang tepat, alimu itu ajarkanlah, transfer ilmu. Ilmu tentang cinta Nabi, ilmu tentang cinta keluarga Nabi, ilmu tentang membaca Al-Quran. Transfer ilmu. Sampaikan ilmu. Tapi enggak adibu. Adibu itu apa? Didiklah dengan penuh adab. Didiklah. Berarti pendidikan itu harus sesuatu yang mempunyai jangka panjang, harus jenjangnya itu harus terus bersambung. Didiklah anak-anakmu untuk 3 perkara. Selalu kamu didik untuk apa? Untuk mencintai Nabi, untuk mencintai keluarga Nabi, dan untuk bisa membaca Al-Quran. Artinya apa? Kurikulum pertama kali itu adalah kurikulum mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang diajarkan oleh para sahabatnya. Salah seorang para sahabat Nabi SAW keliling di waktu maghrib. Maghrib itu dulu jarang ada orang keluar rumah. Pak Dalisa itu dulu jarang ada orang keluar rumah. Di masa Arab terdahulu. Itu ternyata dengar, itu sahabat tuh kalau duduk sama anaknya, semuanya menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Menceritakan tentang Rasulullah SAW. Diceritakan tentang Nabi Muhammad. Hingga akhirnya nggak kaget gitu. Sahabat itu cintanya luar biasa kepada Nabi, bahkan melahirkan generasi berikutnya tabi'in yang juga sangat luar biasa mencintai Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tabi'in menyaksikan bagaimana sahabat mencintai Nabi, dan sahabat menyaksikan bagaimana kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya. Sehingga jalinan cinta ini terus bersambung. Kita yang ada di akhir zaman tinggal mau menyambungkan diri atau enggak. Nah, kita kalau membahas ilmu tentang cinta ini. Bahas ilmu tentang cinta. Syekh Mula Ali Al-Qari, salah seorang ahli hadis yang termasuk saya idolakan karena karangan kitab beliau sangat banyak sekali, dan saya selalu berusaha agar selalu punya karangan kitab beliau. Syekh Mula Ali Al-Qari itu, beliau ketika menerangkan hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wa nasi ajma'in. Riwayatnya kadang walid sama walad, kadang berbalik. Itu ada beberapa riwayat. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Nabi Rasulullah, aku Rasulullah lebih kalian cintai dibanding orang tua kalian, anak kalian, dan seluruh manusia. Hingga akhirnya orang timbul pertanyaan, kita ini nggak terlahir dengan perasaan cinta kepada Nabi. Kita nggak terlahir dalam keadaan perasaan cinta kepada Nabi. Artinya apa? Mewujudkan cinta kepada Nabi itu memerlukan suatu usaha. Makanya cinta itu dibagi jadi 2. Ada hubbut tabi'i, ada hubbul akli. Nah, itu ada namanya cinta karena watak, ada lagi cinta karena akal. Lewat jalur akal. Cinta karena watak gimana contohnya? Contohnya, bapak mencintai anak. Nggak usah pakai belajar. Di mana-mana kalau ada bapak punya anak, pasti cinta sama anaknya. Kita yakin itu, pasti cinta sama anaknya. Nggak usah pakai, masa ada, saya ingin belajar mencintai anak saya? Nggak mungkin. Ibu cinta sama anak, nggak pakai belajar. Anak cinta sama orang tua, sama.
Namanya hubbu tabi, cinta yang karena watak. Nggak usah pakai belajar pun muncul. Memang nalurinya begitu. Akan tetapi mencintai Nabi Muhammad SAW, itu kita harus mencintai beliau lewat jalur akal. Contoh. Orang sakit, minum obat. Obat itu pahit. Kalau nggak sakit, obat itu nggak enak diminum. Tapi karena dia sakit, maka pahitnya obat itu, yang sebenarnya jiwanya tidak senang, itu kalah sama akalnya yang menyatakan apa? Saya memerlukan obat. Hingga akalnya yang menang, akalnya itu mengalahkan dirinya. Ilmunya itu mengalahkan dirinya, hingga akhirnya muncullah akal yang mau dia rela minum pahitnya obat, yang penting akan mendapatkan kesembuhan. Sama, cinta Nabi itu tanda iman. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah tanda iman. Makanya kita semuanya harus menggunakan akal kita, pikiran kita, agar menemukan cara untuk mencintai Rasulullah SAW. Kita miris, kita sedih. Lihat banyak orang sekarang ini rajin beribadah, rajin mengamalkan sunnah, tapi nggak pernah cinta sama Nabi. Nggak pernah cinta sama Nabi. Dianggap cinta sama Nabi itu hanya sekedar, pokoknya ngikut pakainya udah cinta. Enggak. Cinta sama Nabi itu ada perasaan di hatimu yang merindukan, yang kangen kepada Nabi Muhammad. Itulah baru yang dinamakan cinta. Kalau cuma sekedar meniru, belum tentu cinta. Orang munafik bisa niru apa yang dilakukan sama Nabi, bisa. Tapi kalau mencintai Nabi, maka la yu'minu, tidak akan sempurna iman seseorang. Artinya apa? Yang nggak cinta sama Nabi berarti nggak sempurna imannya. Sekalipun dia ahli ibadah, tidak akan mendapatkan kesempurnaan iman kecuali dengan mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Dan subhanallah, kita lihat Nabi Muhammad SAW itu, beliau itu dilengkapi dengan semua karakteristik yang membuat kita tuh sangat mudah mencintai beliau. Kalau kita ini disuruh cinta sama Fir'aun, susah kita, bener. Susah kita mau cinta sama Fir'aun. Baik enggak, jahat iya, terakhirnya kalah lagi. Susah kita mau cinta sama Fir'aun. Tapi kalau cinta dengan Nabi Muhammad SAW, kita gampang, harusnya gampang. Pertanyaannya mau apa enggak, tinggal itu aja. Mau apa enggak kita cinta sama Rasulullah SAW? Nah, saya kasih contoh ya. Manusia itu tertarik mencintai orang lain itu karena ada 3 hal. Al-Jamal, Al-Kamal, An-Nawal. Al-Jamal itu artinya keindahan. Al-Kamal itu artinya kesempurnaan. An-Nawal itu artinya jasa dan perbuatan baik. Ini jasa dan perbuatan baik. Al-Jamal, Nabi Muhammad SAW itu manusia paling indah. Ajmalun nas. Paling indahnya manusia itu Rasulullah SAW. Ajmalun nas. Itulah Nabi Muhammad SAW. Kita kalau mau mencintai karena keindahannya, paling layak kita cintai Nabi Muhammad. Anda bayangin, wajahnya beliau itu dipandang bisa merubah iman. Ada sahabat masuk Islam karena dakwah Nabi. Ada sahabat masuk Islam dikarenakan karena kalah debat sama Nabi ada. Ada masuk Islam dikarenakan karena apa? Karena memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Watak seseorang, keyakinan seseorang itu hanya dengan sekadar melihat indahnya wajah Nabi Muhammad, maka itu bisa merubah. Ya, bisa bayangkan betapa indahnya wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat aja loh orang sudah bisa berubah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, kemudian kalau kita lihat keindahan Nabi sempurna. Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf ganteng mana? Ganteng Nabi Muhammad. Kok nggak ada perempuan ngiris jarinya? Sama Nabi Yusuf kan ngiris jari perempuan. Sama Nabi Muhammad kok enggak? Karena kalau perempuan
ditampakkan keindahan Nabi Muhammad yang aslinya. Nabi Muhammad itu sama Allah dikasih jamal wal jalal, keindahan dan kewibawaan. Nabi Yusuf dikasih al-jamal tapi nggak dikasih al-jalal. Artinya apa? Nabi Yusuf itu keindahannya bisa dinikmati sama siapapun juga. Contoh bulan, kita lihat bulan asik bisa. Tapi Nabi Muhammad itu matahari. Indah, tapi nggak bisa dinikmati. Kita begitu lihat langsung silau. Itulah keindahannya Rasulullah SAW. Sempurna. Bahkan kata Hasan bin Thabit, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kalau lihat fisiknya Nabi Muhammad itu seakan-akan beliau itu terlahir itu bentuknya milik. Saya pengen hidung kayak begini, kulit kayak begini, rambut kayak begini, tinggi kayak begini, seakan-akan lahirnya milik. Kenapa? Karena sempurnanya keindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Jamal. Kalau Anda bisa mencintai orang karena perbuatan baik, karena karakternya, Al-Kamal. Paling sempurna karakternya itu Nabi Muhammad SAW. Al-Kamal. Paling sempurna karakternya Rasulullah SAW. Paling luar biasa. Beliau, Rasulullah SAW, itu manusia paling hebat. Nabi Muhammad perang bisa, dagang sukses, jadi guru sukses, suami sukses, bapak sukses, semua elemen kehidupan yang di situ ada Nabi Muhammad, maka beliaulah jadi orang yang tersukses, bahkan jadi orang yang memberikan teladan untuk generasi berikutnya. Kesempurnaan Rasulullah SAW. Anda pergi ke toko buku, Anda akan lihat manusia yang paling sering dibahas adalah Nabi Muhammad. Paling dibahas ceritanya adalah Rasulullah SAW. Karakternya sempurna, pemaaf. Pemaaf. Kalau ada orang pemaaf itu biasanya nggak pemberani. Nabi Muhammad pemberani, pemaaf. Anda bayangin betapa hebatnya itu Rasulullah SAW. Al-Kamal. Kemudian ada lagi kita mencintai karena an-nawal, dikarenakan pemberian atau jasa. Kita kalau mau ngukur-ngukur jasa, nggak ada yang lebih berjasa kepada kita dibandingkan Rasulullah SAW. Paling berjasa kepada kita itu Nabi Muhammad. Paling berjasa sama kita. Itu Rasulullah SAW. Jasanya luar biasa kepada kita semuanya. Nabi Muhammad SAW itu yang menolong kita. Yang mendoakan kita. Yang mengistighfari saat ini semua dosa yang kita lakukan. Yang nanti akan menolong kita di hari kiamat. Siapa sih yang punya jasa lebih daripada Nabi Muhammad? Anda bayangkan jasanya Nabi untuk alam ini. Sebelum adanya Islam, dunia ini, entah itu peradaban India, peradaban Yunani, Eropa, Romawi, Persia, mereka itu benar-benar nggak mengenal lagi yang namanya kehormatan rumah tangga itu nggak ada lagi udah. Nggak ada lagi, sama sekali nggak ada. Kehormatan rumah tangga itu nggak ada. Itu yang namanya perempuan aja itu bisa digilir orang banyak. Itu dulu perempuan tuh nggak punya hak milik. Siapapun aja bisa memiliki. Bahkan ada perempuan kerja punya pakaiannya aja itu dimiliki sama orang lain. Anda bisa bayangkan betapa bejatnya dunia ini. Nggak ada. Di Persia malah ada kebanggaan kalau ada anak bisa nikahi ibu kandungnya. Bahkan rajanya nikahin putri kandungnya. Anda bayangkan dunia yang hancur seperti itu. Sekarang berubah jadi bermoral. Itu semua jasanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Anda kalau jadi orang tua, Anda jadi orang tua yang punya anak yang bakti kepada Anda, jangan Anda menganggap itu karena kehebatan Anda. Enggak. Anak Anda berbakti kepada Anda, di situ ada jasa Nabi Muhammad. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada satupun kebaikan yang dimiliki oleh manusia yang dipuji kecuali sumbernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua perbuatan yang terpuji di alam ini sumbernya adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada satu ucapan ini diucapkan sama Imam Syafi'i, Syekh Yusuf An-Nabhani, Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki.
Karena ucapan ini begitu indah, nah, sampai saya sempat ngapalin dulu bahasa Arabnya. Syuhudu fadli Rasulillah fi kulli ni'matin yashhaduhal muslimu amrun wajib. Menyaksikan, kita ini bersaksi adanya campur tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap nikmat yang kita saksikan, yang kita lewati, kita lihat dalam kehidupan kita, maka itu hukumnya wajib. Artinya apa? Setiap kita mendapatkan nikmat, maka wajib kita ingat dalam nikmat yang saya dapatkan ada campur tangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 hal tadi, keindahan, kesempurnaan, dan jasa. Itulah yang bisa menyebabkan kita mencintai Rasulullah SAW. Semoga Allah jadikan kita cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi. Cinta Nabi jangan bingung. Saya masih punya banyak dosa, apakah saya bisa cinta sama Nabi? Yang mau cinta sama Nabi akan bisa cinta sama Nabi Muhammad. Tapi sebanyak apapun ibadah Anda, kalau Anda nggak mau mencintai Nabi Muhammad, maka susah kalau Anda akan bisa mencintai Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan membacakan sedikit kisah-kisah tentang kecintaan sahabat kepada Nabi Muhammad, biar kita punya gambaran gimana sih kecintaan sahabat nih kepada Nabi. Asma binti Umais. Asma binti Umais ini adalah istrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau sudah selesai sholat Isya, beliau pulang ke rumahnya, karena sholatnya pasti di masjid. Kemudian beliau itu posisi duduknya kalau boleh saya praktekkan, itu kedua kaki itu diangkat. Kedua kaki diangkat begini. Kaki diangkat begini, kemudian kepalanya diletakkan di antara kedua kakinya. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kalau sudah selesai sholat Isya, pulang ke rumah, jadi kedua kakinya itu dirapatkan begini, diangkat begini, kemudian kepalanya taruh di antara kedua kakinya, menghadap tembok, lalu mengatakan berkali-kali, wa syauqi ilaika ya Rasulullah, wa syauqi ilaika ya Rasulullah, wa syauqi ilaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku rindu kepadamu, ya Rasulullah, aku rindu kepadamu, ya Rasulullah, betapa rindunya aku padamu. Terus begitu. Sampai-sampai ini Asma binti Umais mengatakan apa? Kunta ma'ahu, kamu dulu sama Nabi Muhammad. Wa ghadan takunu ma'ahu, besok kamu juga akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Terus aku ngomongnya begitu sampai akhirnya beliau kemudian berhenti. Jadi udah benar-benar nggak bisa ditahan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini khutbah dengar Rasulullah nyebut Rasulullah nangis. Anda bayangin cintanya tuh udah bukan cinta-cinta kaleng-kaleng kayak orang zaman sekarang ini. Cinta yang sudah benar-benar ke dalam hati. Ke dalam hati. Itu pernah suatu ketika dikisahkan dalam kitab Hilyatul Auliya karya Abu Nuaim. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu lagi duduk, tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Siddiq ketika itu pakai pakaian yang merupakan pakaiannya orang miskin. Jadi kayak orang nggak punya apa-apa. Kemudian setelah itu terjadilah dialog, malaikat Jibril turun, kemudian setelah itu bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq kok pakainya kayak begitu? Kemudian setelah itu kata Nabi, ya Jibril, Abu Bakar ini menginfakkan semua hartanya untuk menolong aku. Maka malaikat Jibril menjawab, sampaikan salam kepada Abu Bakar As-Siddiq dari Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan salam kepada Abu Bakar As-Siddiq dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lahu, katakan sama dia, yaqulu laka rabbuka
Naradhin anta anni fi fakrika hadza am sakhit. Sampaikan salam dari Allah pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bilangkan Allah nanya pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apakah kamu ridho dengan kefakiranmu ini atau kamu nggak ridho? Ya, nanya sama Rasul, nanya sama Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, malaikat Jibril datang mengucapkan salam kepadamu, Allah titip salam. Lalu Allah bertanya, apakah kamu ridho dengan kefakiranmu ini atau kamu marah? Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis sehingga beliau berkata lagi, apakah saya bisa marah sama Allah? Ana an Rabbi radhin. Diulang sampai 3 kali. Sesungguhnya aku ridho atas semua ketetapan Tuhanku. Jadi beliau ini orang yang awalnya kaya raya, sampai akhirnya miskin, semua dikorbankan. Hanya untuk apa? Hanya untuk membela, menolong dakwah daripada Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali kisah kecintaan daripada sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Bahkan bukan cuma sahabat Nabi yang laki-laki, sahabat Nabi yang perempuan pun itu juga kecintaannya kepada Nabi itu luar biasa. Ummu Sulaim, beliau sampai menghadiahkan anaknya untuk Nabi Muhammad. Ada lagi sahabat Nabi yang wanita bernama Nusaibah. Nusaibah binti Ka'ab. Binti Ka'ab ketika perang Uhud, beliau dari jauh bagian menyiapkan, mungkin konsumsi seperti itu, menyaksikan Nabi Muhammad sendiri. Dan ketika itu ada orang yang sudah bergerak mau menyerang Rasulullah SAW. Ini perempuan. Maka berdiri itu Nusaibah. Setelah itu beliau langsung menghadang pedang yang akan mengenai Nabi. Dan dihadang itu semua dengan tubuhnya. Sampai akhirnya penuh dengan darah tubuhnya. Penuh dengan pukulan. Karena untuk membela Rasulullah SAW. Bahkan sampai-sampai ketika perang Uhud, Nabi mengatakan, maltafattu yawma Uhudin yaminan wala shimal illa wa araha tuqatil duni. Karena Nabi, saya nggak pernah ketika perang Uhud selama saya noleh kanan kiri, yang saya lihat adalah dia ini Nusaibah sedang dalam keadaan berperang untuk membela aku dan untuk melindungi aku. Luar biasa kecintaan sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Masih banyak kisah cinta yang lainnya. Daripada sahabat Talha bin Ubaidillah yang ketika selesai perang Uhud, dalam dirinya itu tidak kurang dari 80 bekas luka. 80 bekas luka untuk membela Nabi Muhammad SAW. Nah, kisah-kisah cinta inilah yang semoga menjadi motivasi kita untuk bisa semakin mencintai Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau ada yang bertanya, baca Maulid Simtuduror yang dibaca bahasa Arab. Mungkin nggak semuanya ngerti bahasa Arab. Apakah bacaan Maulid itu bermanfaat untuk bisa menjadikan orang cinta sama Nabi? Jawab bermanfaat. Bermanfaat. Yang namanya rasa batin, yang namanya perasaan batin itu akan menembus kepada perasaan batin yang lainnya. Anda kalau lihat orang ketawa, Anda nggak tahu kenapa dia ketawa, tapi Anda lihat orang ketawa, pasti Anda ikutan ketawa. Kenapa? Karena rasa yang ada di hati orang yang ketawa itu juga Anda rasakan juga. Akhirnya persambungan rasa ini yang penting. Lah, kita baca Maulid Simtuduror atau Maulid Tibai, Maulid Al-Azab, semuanya Maulid Al-Barzanji, itu yang nulis orang yang cinta sama Nabi. Maka begitu kita baca tulisan itu, mau nggak mau dalam hati kita ada rasa yang menyambung dan menjadikan kita semakin cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang nggak ngerti artinya aja begitu. Gimana kalau ngerti artinya? Masya Allah, tentunya akan semakin cinta dengan Rasulullah SAW. Ini adalah
motivasi dari kita semuanya agar kita bisa semakin menjadi orang yang mencintai Nabi. Karena kalau tanya, Habib, sekarang saya ingin mencintai Nabi. Caranya gimana? Cara untuk mencintai Nabi Muhammad. Yang pertama, Anda harus kenal. Anda harus mengenal. Kalau Anda nggak kenal, nggak mungkin cinta. Kenali Nabi, beli buku-buku sejarah Nabi Muhammad. Beli buku sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan saya sampaikan di kesempatan kali ini, kalau Anda mau beli buku sejarah Nabi, harap hati-hati karena sekarang ini banyak sejarah Nabi yang sudah kecampuran pendapat-pendapat orientalis. Orientalis. Ada beberapa buku. Saya pernah baca tulisan itu di Muqaddimah dari karya Syekh Said Ramdhan Al-Buti. Syekh Said Ramdhan Al-Buti, beliau itu punya kitab berjudul Fiqhus Sirah. Itu beliau menuliskan kitab-kitab surah yang di situ ada penyimpangan. Kenapa? Karena nggak mau terlalu mengagungkan Nabi, maunya menganggap Nabi Muhammad sebagaimana manusia biasa. Dilihat sisi keunggulan Nabi, tapi dari sisi yang manusiawi, bukan sisi beliau sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya anjurkan kalau Anda pengen belajar sejarah Nabi Muhammad SAW, maka Anda bisa mempelajari buku Fikih Sirah karya Syekh Said Ramdhan Al-Buti. Di situ banyak sekali keterangan-keterangan yang manfaat, bahkan diterjemahkan bahasa Indonesia pun juga sudah ada sekarang ini. Itu banyak sekali keterangan yang bermanfaat untuk menjadikan kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau Anda pencinta Nabi, yang pertama Anda kenal dulu sama Nabi, dan kenalilah Nabi secara rutin. Terus setiap saatnya Anda tambah kenal. Baik Anda mengenal sirahnya, perjalanan hidupnya, mengenal syama'ilnya, perilakunya sehari-hari, ataupun mukjizatnya, ataupun khosoisnya, ataupun dalailnya, tanda-tanda kenabiannya, silahkan. Pokoknya Anda harus semakin mengenal Nabi. Yang kedua adalah dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawat itu iksir. Iksir itu apa? Obat yang luar biasa yang tidak mudah dijangkau akal. Sholawat itu kalau dibaca, itu bisa merubah hati Anda. Bahkan bisa merubah akal Anda. Bahkan Syed Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitabnya, beliau ketika menyebutkan faedah salat, beliau mengatakan salat itu punya satu efek dahsyat untuk menjernihkan hati dan meluruskan pikiran. Dari sholawat itu sampai kita cinta kepada Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, berdoalah agar Anda dipilih untuk mencintai Nabi. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa cinta sama Nabi. Banyak orang bisa ibadah. Banyak orang bisa menjadi ahli Quran. Banyak orang bisa menjadi ahli macam-macam. Tapi tidak semua orang bisa menjadi pecinta Nabi Muhammad SAW. Makanya kita berdoa, minta sama Allah agar kita bisa dipantaskan, bisa menjadi orang yang mencintai Rasulullah SAW. Semoga insya Allah yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, ada berkahnya untuk hadirin sekalian semuanya. Saya bukan yang paling alim, ada di sini banyak para ulama, tapi saya menyampaikan niatnya bildajil aja dah. Nah, kalau bagus berarti yang bagus gurunya, kalau ada yang kurang bagus nanti dikoreksi sama jurinya. Karena lebih itu saya kembalikan lagi ke Mas Giri. Monggo silakan.